Hai Sobat Bisnis, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pulbangtan Proter 20 yang akan memberikan dan menyajikan informasi-informasi bisnis terkini. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sebuah informasi mengenai penentuan peluang usaha, ide bisnis, dan juga model bisnis kanvas. Nah, tentunya kalimat ini sudah tidak asing lagi bagi para pelaku pembisnis maupun pelaku usaha. Namun kalimat ini masih sangat asing, apalagi bagi orang yang akan memulai dan merintis sebuah bisnis maupun usahanya. Nah, maka dari itu, mari kita simak video penjelasannya. Nah, peluang usaha sendiri merupakan sebuah kesempatan di mana kita itu dapat masuk di dalamnya serta meraih keuntungan. Nah, sudah dijelaskan di sini bahwa peluang usaha berisi keseluruhan proses yang melibatkan individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam penggunaan fasilitas tertentu guna menambah nilai sebuah barang. Berikut merupakan ciri-ciri dari peluang usaha. Yang pertama yaitu mempunyai nilai jual, tidak termasuk bisnis musiman, dapat bertahan lama, memberikan keuntungan yang menjanjikan, membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, dapat berinovasi, bahan dan sumber daya tersedia, resiko dapat diatasi, dan ide unik kreativitas. Nah, selanjutnya kita beralih ke ide bisnis. Nah, apa sih ide bisnis itu? Nah, ide bisnis merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang, serta peluang bisnis adalah konsep yang telah terbukti memiliki nilai komersial. Terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan untuk menggali maupun menentukan ide bisnis dalam sebuah peluang usaha. Di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan yang dimiliki. Cara ini dilakukan dengan bertanya kepada diri sendiri, apa kemampuan yang dimiliki pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu memberikan nilai tambah produk. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai produk yang sudah terdahulu dengan teknik kreativitas dan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini kreativitas paling dibutuhkan. Selanjutnya yaitu cari sesuatu yang sedang tren. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menelusuri apa yang sedang menjadi sebuah tren. Dengan mengikuti tren, ide dan peluang bisnis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu membuat riset dan penelitian pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei pertanyaan untuk mengetahui apa permasalahan serta permintaan produk yang ada di pasar dan disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan jenis produk atau jasa baru. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan inovasi produk terdahulu dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke BMC atau Business Model Canvas. BMC atau Business Model Canvas merupakan sebuah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, serta keuangan dalam sebuah perusahaan dalam bentuk visual. Nah, ada pun 9 elemen yang sangat penting terdapat dalam BMC. Di antaranya yaitu Customer Segment, Value Proportion, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Activity, Key Resources, Key Partners, dan Cost Structure. Adapun penjelasan dari masing-masing poin 9 elemen bisnis kanvas yaitu yang pertama itu customer. Siapa yang akan membeli produk dan siapa yang akan membayarnya. Selanjutnya yaitu value, yaitu mengapa memilih produk dan jasa kita. Apakah keunggulan dari bisnis kita dibanding kompetitor lain? Selanjutnya yaitu relationship.
dengan cara komunikasi dengan pelanggan, dan cara memastikan pelanggan puas dengan produk yang kita berikan. Selanjutnya yaitu channel. Cara pelanggan dapat mengetahui produk yang ditawarkan dan cara produk atau jasa tersebut sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada revenue, merupakan cara bisnis untuk menghasilkan uang, serta apa saja produk atau jasa yang kita jual. Berikutnya yaitu partners, merupakan pihak supplier atau vendor mana yang paling menentukan kesuksesan perusahaan. Sedangkan untuk resources merupakan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan bisnis tersebut, serta aset apa yang dibutuhkan dalam kesuksesan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu activity, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value proportion, dan juga strategi bisnis apa yang digunakan sehingga bisnis target tersebut dapat tercapai. Selanjutnya yang terakhir yaitu cost, merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Berikut merupakan contoh BMC atau penerapan bisnis model kanvas pada usaha atau bisnis chicken frozen food, yang mana usaha ini bergerak di bidang pengolahan makanan cepat saji. Nah, dapat dilihat di belakang saya bahwa untuk customer segmen meliputi ibu rumah tangga, anak kos, orang kantoran, serta pecinta makanan cepat saji. Untuk customer relationship-nya yaitu meliputi konten sosial media yang menarik, serta pemberian giveaway, serta meminta rating kepada konsumen dan pemberian promo serta diskon pada event-event tertentu. Selanjutnya untuk channel, kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, serta penggunaan e-commerce seperti Shopee, Grab, dan Gojek, serta penggunaan website. Selanjutnya untuk value proportion-nya meliputi berbagai jenis olahan makanan cepat saji seperti ayam ungkep, ayam rendang, serta gulai ayam, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu menjual frozen food dengan harga yang relatif murah atau standar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing UMKM. Untuk key activity meliputi pembelian produk yang berkualitas, menjual berbagai chicken frozen food, dan pencatatan penjualan serta adanya diskon pada minimal pembelian kepada konsumen, serta mempertahankan kualitas brand chicken frozen food itu sendiri. Untuk key resources-nya meliputi pegawai toko, sistem pembayaran tunai dan non-tunai, serta bahan baku chicken frozen food dari bahan yang berkualitas. Untuk key partners meliputi supplier bahan baku, Grab, Gojek, reseller, dan restoran. Nah, selanjutnya untuk revenue stream-nya meliputi penjualan berbagai macam olahan dari chicken frozen food itu sendiri. Nah, dan yang terakhir yaitu cost struktur meliputi gaji pegawai, sewa ruko, biaya marketing, biaya sistem pembelian komputer dan mesin kasir, bahan baku, dan biaya produksi. Demikian informasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng, dan jangan lupa tonton video-video menarik lainnya. Saya Shirley Siti Ramadhani pamit undur diri, dan sampai jumpa.